Perkiraan tahun 1983, malam di desa Gondang Rejo turun perlahan seperti tirai hitam yang menelan segala warna. Langit di atas lereng gunung itu sunyi. Hanya sesekali terdengar lolongan anjing dari arah kebun kopi. Listrik belum menjangkau desa, hanya lampu sentir yang berkelip di teras rumah-rumah bambu. Redup seperti nyawa yang menahan nafas. Di tengah desa berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama dibiarkan sunyi. Orang-orang menyebutnya rumah Mbah Jumirah. Dinding kayunya sudah kehitaman, atapnya miring sebelah, dan di depan pintu tumbuh pohon belimbing yang buahnya jarang dipetik siapapun. Rumah itu, kata warga, tempat yang tidak lumrah, tidak normal, tak biasa, tidak untuk disinggahi. Dulu ramai, nak, kata Pak Warseno, narasumber cerita ini, yang kini sudah sepuh dan duduk di kursi bambu sambil menatap arah gunung. Orang-orang pada minta tolong sama beliau, minta obat, minta tolong lahiran. Tapi setelah suaminya mati, Mbah Jumirah tidak pernah keluar rumah. Rumah itu cuma nyala kalau malam-malam suro. Dari dalam sana terdengar gamelan halus seperti suara dari tanah. Gamelan, Pak? Ia mengangguk pelan. Iyo, gamelan arwah. Ora kenceng, tidak keras, tapi jelas. Seperti orang sedang latihan, tapi tak ada satupun yang kelihatan. Cerita ini bermula pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Saat itu, bau anyir darah tercium sampai ke jalan besar. Beberapa warga merasa perut mual ketika melewati gang kecil menuju rumah Mbah Jumirah. Angin malam membawa bau itu semakin kuat, bercampur dengan aroma menyanyang terbakar di dalam rumah. Kepala desa yang mendengar kabar itu langsung memanggil Warseno muda. Waktu itu masih berusia 30-an, bersama dua warga lain, Pak Mardi dan Pak Wito. Mereka diperintah memastikan keadaan Mbah Jumirah, khawatir ada yang terjadi. Wah, kalau beneran bau darah anyir ini tanda tidak bagus ini. Ada bala, gumam Pak Mardi sambil mengikat kain di kepalanya. Sudahlah, ayo cepat, sahut Warseno menyalakan lampu sentir dari minyak kelapa. Nanti keburu larut. Ketiganya berjalan perlahan di jalan tanah yang basah, diterangi cahaya kuning temaram dari lampu yang mereka bawa. Kabut turun dari lereng gunung, menutupi pemandangan di depan. Setiap langkah seperti masuk ke dunia lain, sunyi, dingin, dan berbau tanah basah. Dengar itu, bisik Wito tiba-tiba. Dari kejauhan terdengar gamelan lirih, suara Bonang dan Saron yang bergema samar, seolah dimainkan dari bawah tanah. Warseno menelan ludah. Tidak mungkin, suara dari mana? Mereka terus berjalan, dan suara gamelan makin jelas ketika tiba di depan rumah Mbah Jumirah. Pintu rumah itu tertutup separuh, bergoyang perlahan tertiup angin. Dari celah jendela tampak cahaya remang seperti lampu minyak yang hampir padam. Bau anyir semakin menusuk hidung. Nuwun sewu, kula nuwun, Mbah Jumirah, panggil Warseno dari luar. Tak ada sahutan. Mereka saling pandang. Hanya suara gamelan yang menjawab, kini berganti menjadi seperti gendeng pangkur. Pelan, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Yuk, masuk aja yuk, kata Pak Mardi pelan, tapi nadanya gemetar. Warseno menelan ludah. Ia mendorong pintu perlahan. Kreng. Suara engsel kayu tua memecah keheningan. Udara di dalam rumah terasa berbeda, dingin dan lembab. Lantai tanahnya gelap, basah, dan licin. Di pojok ruangan tergantung beberapa janur kering dan botol kaca berisi cairan kuning. Di atas meja bambu ada mangkuk tembikar dengan sisa darah beku di pinggirannya. Duh Gusti, bisik Wito menutup hidungnya. Warseno mengangkat lampu sedikit tinggi, dan cahaya itu menyorot sesuatu di bawah meja. Seekor kambing tanpa kepala. Darahnya masih menetes perlahan ke tanah. Ayo kita segera keluar saja, Sen, kata Pak Mardi terbata, mundur selangkah.
Namun sebelum mereka sempat bergerak, dari arah kursi rotan di sudut ruangan terdengar suara nafas berat, seperti seseorang yang menahan sakit. Warseno memutar tubuhnya. Di kursi itu duduk Mbah Jumirah. Rambutnya panjang terurai, memutih, sebagian menutupi wajah. Tangannya kaku di pangkuan. Tubuhnya miring seperti orang tak bertenaga. "Mbah," panggil Warseno lirih. Mbah Jumirah, jenengan sakit apa?" Tak ada jawaban, tapi perlahan kepala Mbah Jumirah berputar. Terlalu perlahan, terlalu aneh. Ketika wajahnya menghadap mereka sepenuhnya, cahaya lampu memperlihatkan mata putih polos tanpa bola mata, dan kulitnya pucat seperti lilin. Bibirnya bergerak sedikit. Suara serak keluar dari tenggorokannya. "Saiki kiriranmu sing delok, Sen." Lampu sender di tangan Warseno bergetar. Tetes minyak jatuh ke lantai. Apinya menyala kecil lalu padam. Dalam gelap, suara gamelan berhenti mendadak, digantikan bisikan lembut dari arah kursi itu, seperti doa yang terbalik. Di kursi rotan yang menghadap dinding itu, Mbah Jumirah duduk. Rambut putihnya terurai, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kaku, tapi tegak. "Ya Allah, iki ritual apa?" Tubuh Mbah Jumirah tegak, kaku seperti boneka yang dibiarkan duduk terlalu lama. Mbah Jumirah," panggil Warseno lirih. Tak ada gerakan. Ia melangkah pelan mendekat. Lampu diangkat sejajar wajah. Tiba-tiba, bahu Mbah Jumirah bergerak sedikit. Lalu perlahan, kepala itu berputar ke arah mereka. Gerakannya lambat, nyaris tak wajar, hingga wajahnya terlihat sepenuhnya. Matanya putih seluruhnya tanpa bola hitam. Kulitnya pucat keabu-abuan. Bibirnya retak seperti tanah kering. Lalu terdengar suara parau dari mulutnya, berat dan menyeret. "Saiki kiriranmu sing delok." Lampu di tangan Warseno berguncang hebat. Minyaknya tumpah ke lantai. Api kecil menyambar lalu padam. Dalam kegelapan total, hanya terdengar nafas tercekat dan langkah-langkah panik mereka yang berlari keluar. Pintu rumah tertutup keras di belakang mereka, membuat malam itu kembali sunyi. Hanya bau darah yang tertinggal di udara dan gema gamelan halus yang kembali terdengar dari dalam rumah, seolah menertawakan siapapun yang baru saja melangkah keluar. Paginya, Warseno dan Mardi mengajak Wito untuk mengajak kembali menuju rumah Mbah Jumirah. Begitu tiba di sana, mereka tertegun. "Lah, ini bagaimana ceritanya, Nok?" tanya Wito pelan kepada Warseno. Matanya menyapu lantai rumah yang kini tampak kinclong. "Lawang tak ada darah, tak ada bangkai kambing, tak ada bekas lilin atau jejak kaki. Semua lenyap, seperti tak pernah ada kejadian apapun semalam. Bau kemenyan yang semalam menusuk pun sirna, bau darah juga sirna, berganti dengan aroma tanah basah dan kayu jati tua." Warseno mematung. "Padahal aku lihat sendiri, Mbah Jumirah nyidangake kepala kambing di mejanya. Darahnya muncrat. Kamu juga lihat kan, Di?" "Iya, aku lihat kok," sahut Mardi. Suaranya bergetar. "Tapi sekarang hilang. Semuanya hilang. Orang-orang bakal nganggep awake dhewe gendeng." Benar saja. Siangnya kabar tentang penglihatan aneh itu menyebar cepat. Warga berdatangan. Sebagian menertawakan Mardi dan Warseno. Sebagian lagi berbisik-bisik sambil melirik sinis. Ada yang bilang Warseno mabuk tuak. Ada pula yang menuduh Mardi mencari perhatian. "Wes no, ora usah dipikiri, tidak usah dipikirin. Orang-orang desa ini tidak bakal percaya dengan yang kita lihat," ujar Mardi, mencoba menenangkan meski wajahnya sendiri tak kalah pucat. Warseno hanya mengangguk lemah, tapi batinnya masih gelisah. Ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang berbau kemenyan dan darah itu seperti masih mengendap di tenggorokannya, dan juga sosok Mbah Jumirah. 2 hari kemudian, gegerlah desa Gondang. Seorang pencari rumput bernama Darto menjerit histeris di tepi sungai. Warga berlarian datang, dan di bawah pohon beringin tua yang tumbuh menjulang di pinggir aliran air itu, mereka menemukan sesosok tubuh tergeletak miring, Mbah Jumirah. Tubuhnya sudah kaku, wajahnya pucat keabu-abuan, lehernya nyaris putus. Di dadanya melilit sehelai kain kafan kusam, seperti peninggalan masa lampau.
Bau busuk bercampur dupa memenuhi udara. Daun-daun beringin bergetar pelan, seakan ikut berduka. Duh Gusti. Kepala desa menutup mulutnya, nyaris tak mampu berkata. Desa pun mendadak mencekam. Anak-anak dilarang keluar rumah dan para perempuan menutup jendela sebelum senja tiba. Tidak ada yang tahu siapa pelaku, tapi semua yakin ini bukan perbuatan manusia biasa. Jenazah dimandikan di rumah duka. Warseno hadir, menatap dengan hati campur aduk. Saat air disiram ke tubuh Mbah Jumirah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di antara bibir keriput perempuan tua itu terselip sebutir kemenyan kecil yang belum habis terbakar. "Tok, kamu lihat itu?" bisik Warseno pelan. Wito menelan ludah, lalu mengangguk tanpa suara. Kepala desa memutuskan pemakaman dilakukan secepat mungkin, tanpa upacara besar, tanpa doa panjang, hanya tanah basah, daun pisang, dan rintik hujan yang ikut turun mengiringi. Malamnya, Warseno tak bisa tidur. Suara jangkrik seakan menipis, tergantikan desau angin yang menderu dari arah sungai. Saat matanya mulai terpejam, ia bermimpi. Dalam gelap pekat itu, Mbah Jumirah berdiri di bawah beringin, memakai kain lusuh yang sama dengan saat jasadnya ditemukan. Matanya sayu, suaranya lirih, seperti hembusan nafas terakhir yang tertahan. "Pusaka ora kena ilang, bakal ono sing jupuk." Yang katanya, pusaka tidak boleh hilang, akan ada yang mengambilnya. Warseno terbangun dengan keringat dingin mengucur dari pelipis. Di luar jendela, suara daun beringin bergesekan lembut. Ia menatap kegelapan di luar dan bergumam pelan. Pusaka apa, Mbah? Malam itu ia tahu misteri kematian Mbah Jumirah baru saja dimulai. Sejak malam mimpi itu, Warseno tak bisa tenang. Suara lirih Mbah Jumirah masih terngiang di telinganya. Pusaka tidak boleh hilang. Kalimat itu seperti menuntutnya mencari jawaban. Ia tahu tak mungkin mimpi itu datang begitu saja. Maka siang itu ia berangkat menemui Mbah Karyo, orang paling sepuh di desa Gondang. Mbah Karyo tinggal di rumah panggung kecil di ujung desa, dikelilingi pohon kelapa tua dan suara burung perenjak yang riuh. Begitu Warseno datang, lelaki tua itu sedang duduk di amben bambu sambil menumbuk sirih. Wajahnya keriput, namun matanya masih tajam, seperti menyimpan banyak rahasia. "Duh, no, kok tumben datang ke sini?" sapa Mbah Karyo dengan suara serak. Warseno menunduk hormat. "Nuwun sewu, Mbah. Aku hendak bertanya soal almarhumah Mbah Jumirah. Orang-orang pada cerita aneh. Aku ingin mengerti semuanya, Mbah." Mbah Karyo menghela nafas panjang, lalu meletakkan alu penumbuk. Jumirah. Orang itu sebenarnya sudah lama tidak ada yang berani menyebut namanya setelah suaminya meninggal. Ia menatap langit-langit rumah yang hitam oleh asap dapur, kemudian mulai bercerita dengan nada berat. Zaman dahulu, suami Jumirah itu kerja dengan tuan Belanda, juragan Belanda, yang membuat parit saluran air di timur desa itu. Ketika sedang menggali tanah, dia menemukan sebuah keris kuno yang dibungkus kain mori dan dikubur dekat makam tua, makam kuno. Orang-orang pada nyebut jenenge Ki Tumbal Aji. Mbah Karyo berhenti sejenak. Bibirnya bergetar menahan ludah sirih yang merah. Keris itu bukan sembarang keris, no. Berdasarkan cerita leluhur, pusaka itu meminum getih, meminum darah setiap tahun di bulan Suro. Jika tidak ada tumbal, orang yang nyimpan bakal ketiban ciloko. Jadi yang nyimpan harus menyediakan darah ketika masuk bulan Suro. Nah, suaminya Jumirah itu kepengen dadi sugih, malah gawe perjanjian, membuat perjanjian dengan penunggu keris itu. Nanging malam Suro, tapi di malam Suro, di tahun pertama saat ia menemukan keris itu, dia lupa tidak memberi darah. Dan besoknya dia
tertiban pohon randu nganti modar sampai mati. Para warga tahu itu tanda dari keris Ki Tumbal Aji. Warseno menelan ludah, tenggorokannya kering. Jadi setelah itu Mbah Jumira meneruskan perjanjian itu. Mbah Karyo mengangguk pelan. Iya benar, Jumira dikenal menjadi orang pintar setelah itu. Menjadi dukun beranak, nambani wong, mengobati orang, memberikan jampi-jampi. Ya tapi setiap bulan suro itu dia harus menyepi, memberikan darah, tidak boleh keluar rumah, hanya ada asap kemenyan dan bau darah di rumahnya. Orang-orang desa sekitar situ tahu dia sedang melakukan ritual mempersembahkan tumbal untuk pusaka keris Ki Tumbal Aji. Suara angin menerobos lewat celah-celah dinding bambu. Daun kelapa di luar berdesir pelan, membuat suasana makin mencekam. Warseno meremas lututnya. Ingatannya melayang pada malam ketika ia dan Mardi melihat Mbah Jumira dengan kambing di ruang tengah. Berarti saat malam itu Mbah Jumira lagi mempersembahkan tumbal, tapi gagal. Mbah Karyo menatap Warseno lama, lalu berucap pelan. Kalau ritual persembahan itu gagal, pusaka akan minta dikembalikan. Dan terkadang pusaka itu malah liar, mencari orang yang melihatnya. Warseno terdiam, suara jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke arah barat, ke rumah tua Mbah Jumira yang kini dibiarkan kosong. Atapnya mulai runtuh, pintunya menganga seperti mulut yang haus. Di depan rumah itu daun-daun beringin dari arah sungai bergoyang pelan, seakan ada yang bernafas di baliknya. Udara mendadak dingin dan samar-samar. Dari kejauhan terdengar suara perempuan tertawa lirih sekali, seperti berasal dari sela-sela bayangan senja. Warseno bergumam pelan. Keris Ki Tumbal Aji. Apa memang belum kenyang dengan tumbal yang diberikan oleh Mbah Jumira? Apakah dia mencari yang lain? Gentayangan? Waktu berlalu pelan di desa Gondang. Rumput mulai tumbuh di halaman rumah Mbah Jumira yang telah dibiarkan kosong. Atapnya ambruk satu persatu, dindingnya lapuk, dan hanya sisa tiang kayu yang menancap miring seperti tanda nisan. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan anak-anak sekalipun. Warga hanya berani lewat dari kejauhan, apalagi setelah tanah di sekitar rumah itu mulai bergerak, seperti perlahan menelan bangunan tua tersebut. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk setiap orang berdiri. Setiap malam Jumat Kliwon di bulan Suro, dari arah reruntuhan rumah itu, terdengar suara gamelan halus lembut tapi menusuk hati. Nada-nadanya seperti berasal dari perut bumi. Suara saron bertingkah pelan, bersautan dengan kendang yang seolah menabuh dari bawah tanah. Bersama suara itu, aroma menyan melayang di udara, meski angin diam dan langit gelap tanpa bintang. Warga tak berani mendekat. Mereka hanya berbisik dari kejauhan, menunduk dalam doa, berharap suara itu segera lenyap bersama malam. Bertahun-tahun kemudian, aku, penulis cerita ini, datang ke desa itu, menelusuri kisahnya dari seorang tetua. Ya, Pak Warseno, aku diperkenalkan dengannya. Lelaki yang kini sudah menua, rambutnya putih semua, namun matanya masih menyala dengan bayangan masa lalu. Kami duduk di teras rumahnya yang menghadap ke arah barat, ke tempat rumah Mbah Jumira pernah berdiri. Jadi benar ya Pak? Tanyaku pelan. Sampai sekarang masih terdengar gamelan dari bawah tanah. Warseno tersenyum tipis. Ya tidak setiap hari tapi hanya di waktu suro setiap tahunnya. Suaranya pasti muncul, kayak orang lagi selamatan di dalam bawah tanah, kayak hajatan selamat tasyakuran gitu. Ia menatap jauh. Suaranya berat, seperti menahan sesuatu. Aku tua, aku sudah tua. Tapi setiap mendengar suara itu tiap tahunnya di bulan Suro, hatiku masih gemetar. Aku menelan ludah merasakan dingin menjalari tengkuk. Apa Mbah Jumira masih gentayangan Pak? Warseno diam lama. Angin sore meniup pelan ujung sarungnya. Ia memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Suaranya lirih tapi tegas. Tidak nak, almarhum Mbah Jumira
sudah tidak gentayangan. Dia sudah pulang ke alamnya. Dia sudah selesai dengan dunia ini. Tapi yang harus ditakuti adalah pusaka yang bergerak liar. Orang-orang yang mencari pusaka itu. Kreski tumbal aji. Suasana hening, hanya suara serangga sore yang terdengar di kejauhan. Dari arah reruntuhan, samar terdengar bunyi seperti logam beradu. Ding 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 ding. Seolah keris masih bergerak liar dan gamelan masih dimainkan di dunia yang tak terlihat. Tamat. Terima kasih sudah menyimak di Tony FS. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.